Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cici Diah Anggelia akan memaparkan hasil diskusi sesi 9 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan topik Sistem Pendidikan di Negara Maju. Ada 3 pertanyaan diskusi. Yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Pertanyaan kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pertanyaan yang ketiga, silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang pada materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Berikut jawaban saya dari pertanyaan yang pertama. Sebagai informasi, saya mengajar di SD Negeri 04 Pontianak Timur di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Masalah ketidaksetaraan pendidikan yang dialami negara-negara OECD juga saya rasakan di sekolah kami, meskipun dengan konteks yang berbeda. Adapun persamaannya adalah yang pertama, pengaruh ekonomi orang tua terhadap prestasi siswa. Nah, pada artikel menunjukkan bahwa latar belakang orang tua sangat mempengaruhi pencapaian akademik anak. Nah, di sekolah kami juga mengalami hal yang sama, di mana siswa dari keluarga mampu lebih mudah mengakses les privat, buku tambahan, dan teknologi, dan itu pastinya mempengaruhi prestasi anak mereka. Sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa harus menghadapi keterbatasan ini. Kemudian yang kedua, kesenjangan akses pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, fasilitas sekolah kami seperti laboratorium komputer dan perpustakaan itu masih terbatas. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial terhambat. Nah, di negara Inggris dibutuhkan 5 generasi bagi masyarakat miskin untuk mencapai pendapatan rata-rata. Nah, di tempat saya sendiri di Pontianak Timur, anak dari keluarga berpendidikan rendah juga sulit melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Nah, adapun perbedaannya terletak yang pertama pada masalah dasar versus masalah kompleks, di mana negara-negara OECD itu sudah mengatasi beberapa masalah-masalah dasar. Sedangkan di tempat saya mengajar sendiri itu masih berjuang dengan masalah infrastruktur, masalah ketersediaan guru berkualitas, dan masalah pembiayaan pendidikan. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada implementasi kebijakan di mana negara seperti Jepang dan Eropa itu menerapkan pendidikan SMA gratis dan bahkan sudah memberikan beasiswa pendidikan tinggi. Sedangkan di tempat saya sendiri, program KIP di Indonesia itu belum menjangkau semua siswa yang membutuhkan. Kemudian perbedaan yang ketiga terletak pada isu keberagaman, di mana pada negara OECD itu fokus pada keberagaman migran internasional. Sedangkan di tempat saya sendiri itu menghadapi keberagaman etnis lokal, di mana banyak sekali suku, ada suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa, serta juga menghadapi keberagaman agama. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang strategi negara OECD dalam menghadapi masalah pendidikan dan kaitannya dengan modul 7. Nah, adapun strategi yang dilakukan negara-negara OECD untuk menghadapi masalah pendidikan, mereka melakukan 5 strategi utama, yaitu yang pertama, mengatasi ketidaksetaraan di sekolah dasar dengan cara membuat pedoman khusus untuk mengurangi kesenjangan sejak dini. Kemudian yang kedua, melakukan reformasi dukungan mahasiswa dengan cara memberikan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dan pembebasan biaya kuliah. Kemudian yang ketiga, mengakui keberagaman dengan cara membuat kebijakan yang menghormati keberagaman budaya dan ras. Kemudian yang keempat,
Memberikan jaminan hukum kesetaraan dengan cara membuat undang-undang yang menjamin hak pendidikan setara. Kemudian yang kelima, melakukan perlindungan perempuan di pasar kerja dengan cara memberikan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan. Nah, bagaimana kaitannya dengan modul 7 MPDR 5302? Nah, pada artikel ini memberikan contoh-contoh nyata yang sangat relevan sekali. Yang pertama, perbandingan sistem pendidikan, di mana pada artikel menunjukkan bagaimana negara OECD menangani ketidaksetaraan yang bisa kita bandingkan dengan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakan berbasis data. Negara OECD menggunakan hasil PISA dan penelitian untuk membuat kebijakan pendidikan. Nah, ini sejalan dengan materi modul tentang pentingnya kebijakan berbasis bukti. Kemudian yang ketiga, pengaruh faktor sosial budaya. Nah, pada modul menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam pendidikan, sama seperti yang ditunjukkan pada artikel. Yang keempat, pembelajaran best practice atau praktik baik. Nah, pada strategi 5 kategori ini bisa menjadi referensi kita bersama untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Indonesia. Berikut jawaban dari pertanyaan ketiga tentang sistem pendidikan Jepang dilihat dari kurikulum dan pencapaian PISA. Nah, karakteristik kurikulum Jepang itu ada 5 yang dapat saya tangkap dari materi pengayaan 9.2. Yang pertama, standar kurikulum nasional, di mana diterbitkan pertama kali di tahun 1947 dan direvisi setiap 10 tahun. Sejak 1958 sampai 1960, ini menjadi standar minimum untuk semua pendidikan wajib di Jepang. Kemudian yang ketiga, prinsip kesetaraan, di mana konstitusi Jepang menjamin semua orang berhak mendapat pendidikan setara sesuai kemampuan mereka. Nah, pemerintah memastikan tingkat pendidikan seragam di seluruh negara melalui fasilitas, kualifikasi guru, dan anggaran yang sama. Kemudian yang ketiga, konsep Zest for Life, di mana kurikulum pendidikan Jepang itu bertujuan mengembangkan kemampuan menemukan dan mengatasi tantangan secara mandiri, kemanusiaan yang kaya, yaitu disiplin diri, kerjasama, dan kekuatan fisik. Nah, ini muncul karena Jepang sadar bahwa moralitas dan kesehatan fisik sama penting dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, kurikulum Jepang fokus pada kompetensi kunci. Nah, pada revisi 2008 sampai 2009 itu sangat dipengaruhi oleh hasil PISA. Jepang sangat khawatir dengan penurunan peringkat dan merevisi kurikulum agar siswa lebih mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, kurikulum Jepang menggunakan pembelajaran lintas disiplin, di mana memungkinkan siswa belajar lintas mata pelajaran dan mengembangkan kreativitas sekolah. Nah, bagaimana pencapaian PISA dari negara Jepang? Pada tahun 2006, Jepang itu sempat mengalami penurunan dalam pencapaian PISA-nya, di mana meraih peringkat 12, matematika peringkat 6, sains peringkat 3 dari 30 negara OECD. Namun tahun 2012, pencapaian PISA negara Jepang meningkat drastis, di mana membacanya mendapat peringkat 1, matematika mendapat peringkat 2, dan sains mendapat peringkat 1 dari 34 negara OECD. Nah, ada pun strategi yang dilakukan negara Jepang untuk meningkatkan pencapaian PISA-nya. Yang pertama, dengan cara mempelajari kurikulum negara berkinerja tinggi seperti Finlandia. Kemudian yang kedua, Jepang meningkatkan aktivitas verbal dan keterampilan membaca tidak hanya di pelajaran bahasa tetapi semua mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, Jepang meningkatkan pendidikan matematika, sains, budaya, moral, dan bahasa asing. Yang keempat, Jepang menerapkan survei nasional kemampuan akademik sejak tahun 2007 untuk memantau kualitas pendidikan. Nah, keberhasilan Jepang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan itu sebenarnya memerlukan yang pertama, kurikulum terstandar namun fleksibel yang menjamin kesetaraan. Yang kedua, respon cepat terhadap evaluasi dengan merevisi kebijakan. Yang ketiga, melakukan pendidikan holistik, tidak hanya akademik tapi juga karakter dan fisik. Yang keempat, pembelajaran lintas disiplin yang melatih berpikir kritis. Yang kelima,
Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memantau kemajuan. Nah, dari diskusi sesi 9 ini dapat ditarik kesimpulan di mana masalah kesenjangan pendidikan itu ternyata tidak dialami negara kita saja, tetapi dialami semua negara, baik negara maju seperti negara-negara OECD maupun negara berkembang seperti kita, negara Indonesia. Termasuklah di tempat saya mengajar. Nah, di mana anak dari keluarga mampu itu lebih mudah berprestasi karena mereka bisa dengan mudah les tambahan dan punya fasilitas belajar lebih baik. Sementara anak dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses hal tersebut. Nah, pada negara-negara OECD mengatasi masalah ini dengan 5 cara utama, yaitu dengan memperbaiki kesenjangan sejak SD, memberikan beasiswa untuk mahasiswa miskin, menghargai keberagaman, membuat undang-undang yang menjamin kesetaraan pendidikan, dan melindungi hak perempuan di dunia kerja. Nah, Jepang sendiri memberikan contoh nyata bagi kita semua, bagaimana negara yang tadinya menurun di peringkat PISA tahun 2006 bisa bangkit menjadi juara tahun 2012 dengan cara membuat kurikulum standar tapi tetap fleksibel, menerapkan konsep Z for Life yang mengajarkan tidak hanya pelajaran sekolah tapi juga karakter dan kesehatan. Kemudian cepat memperbaiki sistem berdasarkan hasil evaluasi dan mengajarkan siswa berpikir kritis lintas mata pelajaran serta rutin mengevaluasi kualitas pendidikan secara nasional. Nah, untuk Indonesia sendiri, terutama tempat saya mengajar, pengalaman negara-negara ini tentunya mengajarkan bahwa kita perlu kebijakan pendidikan yang jelas dan konsisten, mulai memperbaiki sejak anak masih SD, tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga pada pembentukan karakter, kemudian punya kurikulum nasional yang sama, tapi memberi kebebasan sekolah berinovasi sesuai kondisi daerah masing-masing. Dan yang paling penting adalah komitmen jangka panjang agar pendidikan benar-benar bisa membantu anak-anak dari keluarga miskin naik kelas secara ekonomi dan sosial, bukan malah membuat jarak antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Demikianlah pembahasan diskusi sesi 9 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.